Faraun. Lau akhbarahu adlun nikah. Yalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un. Lau akhbarahu adlun riwayatin. Adlu riwayatin. Lau akhbarahu adlu riwayatin. Binahwi najasin aw kashfi auratin mubtilin lazimahu qabuluhu aw binahwi kalamin mubtilin fala. Faro'un satu cabang masalah, asal kalimatnya faro'a yafro'u far'an. Far'un karena tidak diawali dengan faro'a yafro'u. Kalau diawali faro'a yafro'u far'an bacaannya. Kalau sebuting aja kalimatnya far'un. Hadza far'un. Jadi takdirnya hadza far'un, ini satu cabang masalah. Faro'a maknanya cabang. Faro'a yafra'u far'an fahuwa fari'un wa zaka mafru'un. Fi'il amarnya apa? Fara'a yafra'u far'an fahuwa fari'un wa zaka mafru'un. Fi'il amarnya apa yuk? Ifra. Hah? Ifra. Bagus. Ifra. Bukan ifri, bukan ufru, tapi ifra. Karena wazan fa'ala yaf'alu. Apabila ditemukan kalimat yang ada huruf idhar di ain fi'il dalam fi'il, di ain fi'il atau di dalam fi'il. Kalau far'un di sini ain fi'il ke dalam fi'il, adanya huruf halak, ada huruf idhar. Iya, ain fi'il, betul. Jadi apabila ada di antara ain dan lam fi'il huruf idhar, huruf halak. Huruf halak itu ya huruf idhar. Huruf idhar itu ada 6, alif, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Alif lawan ha, kha, ain, ghain. Far'un satu cabang masalah. Lau akhbarahu adlu riwayatin. Jikalau ada orang memberi tahu, orangnya itu dapat dipercaya, mengatakan bahwa orang yang sedang sholat itu membawa najis. Membawa najis, ada tahu tahi kucing kah? Bau tahi kucing, sekalinya di batisnya ada tahi kucing. Nah, orangnya adlun. Adlun itu adil. Kalau adil itu pengertiannya wad'u syai'in fi mahalliha. Orang adil itu artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil ngarannya. Oh, ini mengambil barang, ada saksinya 4 orang atau 2 orang. Yang satunya kada mengambil, cuma dituduh. Kalau orang yang hakim yang adil itu yang meletakkan, menjatuhkan hukum kepada yang mengambil. Kalau nya dijatuhkan kepada yang tidak bersalah, itu namanya zalim. Jadi palingan adil itu zalim. Zalim itu pengertiannya apa? Wad'u syai'in ghairu mahalliha. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, ngarannya zalim. Seharusnya yang bujur dilapas, yang salah dihukum. Ini kada yang salah dilapas karena duitnya banyak, yang bujur dihukum karena kada berbayaran pengacaranya. Itu ngarannya zalim. Jadi orangnya ini adil, yang memadahkan bahwa kamu sholatnya membawa najis. Aw kasfi auratin, atau orang yang adil tadi mengatakan kepada orang yang sedang sholat, dia tidak sholat, temannya itu sholat, kamu terbuka aurat. Kalau aurat laki-laki dari atas pusat setabah
ke bawah lintuhut setabah, itu aurat lelakian. Apabila waktu sujud kelihatan buritnya, dipadahkan burit ikam kelihatan gitu. Terkajutnya langsung ditutupinya, bano aja bajunya karena tak angkat ke atas. Gitu. Boleh ditutupi langsung, ditarik. Kancing itu Pak. Tutup. Tutup. Jadi waktu sholat tutupin gini. Kalau pas sujud tenang. Kalau udah jadi kancing lah. Kalau kancing itu waktu sujud itu kancingnya terbuka langsung parutannya kelihatan. Kalau tutup gini enggak apa-apa. Tapi kalau nampak parutnya warna kulitnya ketahuan, batal. Kalau di bawah pusat, kalau di atas pusat enggak apa-apa. Tutup ya lah. Tutupi pakai tangan. Atau tutupi pakai tangan langsung, tangan gitu tutupin gini. Jangan sebelah lah. Boleh. Atau di sini karena rokok selawar, tutupi aja waktu ini kan melihat, pas melihat tutupi, jadi biar aja enggak ini. Kalau usah pakai enggak ini usah, misalnya pas di sini kalau dia diangkat otomatis kelihatan, biar aja enggak ini tahiyatnya. Kadang kalimat 3 lagi. Kadang kalimat 3 lagi. Ya usah. Karena menutupi tadi. Lazimahu qabuluhu, wajib dia menerima. Menerima apa? Menerima nasihat orang yang adil tadi. Aw binai kalamin mubtalin fala. Atau orang memberitahu tapi orang yang mubtil, orang itu suka begaya, kamu jangan dituruti, biar aja letakkannya. Berarti itu yang suara tadi itu kebanyakannya begaya, jangan diumpati. Cabang masalah jikalau seorang diberi kabar oleh orang-orang yang adil, riwayat itu artinya riwayat hidupnya itu adil, bahwa dirinya terkena najis atau terbukanya aurat yang membatalkan, maka wajib untuk menerima ucapannya, atau kabar tentang ucapan yang membatalkan maka tidak harus menerimanya. Jadi orang kau ini batal sholatnya aja, jangan diterima. Karena kata-kata batal itu kan inya yang merasakan itu yang sholat, bekantut kainya atau kadang mengerjakan rukun kah. Wa nudiba limumfaridin ro'a jama'atan masyru'atan ayyaqliba fardahul hadira lal fa'ita naflan mutlaqan wa yusallima. Jadi yusallima itu atop kepada ayyaqliba wa yusallima. Jadi waw itu gunanya mengikuti kalimat yang terdahulu. Kalau dahulu kalimatnya yang qaliba ada waw, fi'il mudhari'nya sama, wa yusallima. Min raq'ataini idza lam yakum li thalathatin thumma yadkhulu fil jama'ati. Naam in khasya fawtal jama'ati in tammama raq'ataini ustujiba lahu qat'us sholati wastis nafuha jama'atan dzakarahu fil majmu'i wa ba'atsal bulkiniyu annahu yusallimu walau min raq'atin amna idza qama li thalathatin atammaha nadban illam yahsya qatal jama'ati thumma yadkhulu fil jama'ah. Wa nudiba, dan disunnatkan. Arti sunnah itu apa yuk? Arti sunnah ialah ittiba'un nabiyyi, mengikuti nabi. Apa yang diikuti nabi itu 3. Pertama qaulan, perkataan sidin. Yang kedua fi'lan, tingkah laku sidin. Yang ketiga iqraron, pengakuan sidin. Nah, jadi yang diumpati Nabi itu pertama qaulan itu ya hadis.
Hadis Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sah perbuatan apabila diniati. Apabila kada berniat tidak sah. Kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang baik. Perkara ini baik, perbuatan ini baik, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta. Maka perbuatan yang tidak dibacakan bismillah tadi aqta. Apa arti aqta? Naqisul barakah, kada berkah. Nah, diumpati apabila kita mengambil sesuatu berbismillah. Tapi apabila yang buruk, misalnya bawa subahira, tangan kiri, kalau tangan kanan mengambil yang baik-baik, bila masuk WC kada usah berbismillah. Kalau masuk masjid baca apa tadi? Allahumma ftah abwaaba rahmatik. Itu hadis Nabi, kita ikuti. Allahumma ftah abwaaba rahmatik. Kalau keluar tangan batis kiri, kalau masuk batis kanan, kalau keluar batis kiri. Allahumma ftah, Allahumma bismillahirrahmanirrahim, shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Iftah abwaaba rahmatik. Kalau keluar abwaaba fadlik. Fadlik kalau keluar, kalau masuk rahmatik. Hadis. Wa nudiba, dan disunnatkan, limum faridin, bagi orang yang sholat sendirian, nya sembahyang sendirian. Ro'a jama'atan masyru'atan, waktu sholat sendirian dia melihat orang sembahyang berjamaah yang disyariatkan. Sembahyang disyariatkan itu apa? Sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi apabila yang tidak disyariatkan, misalnya sembahyang hajat, sembahyang apalagi yang sunat-sunat, tasbih misalnya, kita sembahyang fardu, ada sampai teruskan aja. Ini sembahyang sorangan di masjid, kada tahu bahwa orang belum sembahyang. Sekalinya ada rombongan bis datang sembahyang di higa kita, di muka kita di belakang, kita bampi sembahyang. Bampi apabila dapat serokaat. Apabila sudah 3 rakaat sembahyang zuhur misalnya sudah 3 rakaat, lanjutkan aja. Bila dapat serokaat atau 2 rakaat ampi, berarti sembahyang berjamaah tadi. Wa nudiba, dan disunnatkan, limum faridin, bagi orang yang sembahyang sendirian. Nudiba asal kalimatnya apa yo? Asal kalimatnya apa nudiba tuh? Nadaba. Kenapa jadi nudiba? Nudiba ini lil majhul. Fa'ala menjadi fu'ila. Yaf'alu menjadi yuf'alu. Jadi apabila kalimat itu majhul, sesudahnya tuh kebanyakan ada huruf jar. Setelah fi'il mad, setelah ada fi'il ada huruf jar. Jadi kalimat itu dibaca majhul. Wa nudiba, itu kan ada li itu kan huruf jar. Wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam, yaitu lam li bikali li itu huruf jar. Nudiba ini baca nudiba karena dibaca nadaba. Kenapa yo? Karena bertemu dengan huruf jar. Fi'il madhi atau fi'il mudhari apabila ketemunya dengan huruf jar baca lil majhul. Paham enggak Juni? Enggak. Ini fa'ala nih guys. Fa'ala ini ngarannya fi'il ma'ruf. Kalau fu'ila fi'il majhul. Fa'ala ma'ruf, arti ma'ruf itu dikenal orang sudah bahwa yang melakukannya si A. Misalnya sini fa'ala Zaidun. Kalau kita ingin menghapus atau menghilangkan si Zaid, si pelakunya ini tidak disebutkan, maka dibuang kalimat Zaid,
kalimatnya diganti fu'ila. Fu'ila aja. Telah dilakukan. Yang melakukan siapa tadi? Zaid. Karena asalnya fa'ala. Kalau di bawah fa'ala ini yang melakukannya itu sudah diketahui. Misalnya kalimat-kalimat yang mudah dipaham. Sariko Zaidun al-khubza. Sariko. Ini sariko ini fi'il fa'ila. Zaidun al-khubza. Telah mencuri si Zaid akan sebuting roti. Zaid mencuri roti. Kalau kita ingin menghilangkan kalimat Zaid supaya dia tidak dicari-cari orang, karena dia ini mencurinya ini bukan karena untuk usaha, laparnya kadang-kadang mengambil untuk sesuapan aja, matinya boleh mengambil. Misalnya kita berjalan atau kehabisan duit, minta-minta kada diberi orang. Nih kan bisa kehilangan dompet atau kita belantau kemana-mana. Apa mana sudah ada orang jual wadai, kita ambil untuknya sebuting. Itu boleh, tapi kena diniati apabila dapat duit itu ganti atau pepada alun. Punya sudah pepada kada diberi orang sudah. Kada diberi orang biar minta. Nah, jadi untuk menghilangkan kalimat si Zaid ini supaya jangan tertuduh, dihilangkan kalimat Zaid ini jadi majhulkan. Surikol khubzu. Telah dicuri orang roti, sebuah roti. Telah dicuri orang sebiji roti. Nah, itu caranya dihilangkan, caranya majhul. Majhul itu tidak diketahui pencurinya. Jadi apabila kalimat itu junitai, ini kalimat fa'ala pula. Di sini ada huruf jar. Ini ada ba. Ba huruf jar atau fi atau min atau li. Bi, fi, min, li atau kaf. Jadi kalimat ini dimajhulkan unitai. Dibaca fu'ila bihi, fu'ila fi, fu'ila min, fu'ila li, fu'ila ka. Berarti nudiba tadi. Asalnya nada ba, karena bertemu huruf jar. Ini bertemu huruf jar. Jarnya tuh sesudah. Karena mau di sini. Nah, sesudah fi'il ada huruf jar. Sesudah fi'il ada huruf jar. Dimajhulkan. Nah, untuk mengetahui majhul di mana? Dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Fi'il majhul. Fi'il ada dua, ada fi'il ma'ruf. Fi'il ma'ruf. Ma'rufnya anak menjadi kepala kampung pembakal. Ini kan bisa mendukung, lalu banyak orang yang mendukung, lalu julis tuh jabatannya aku didudukakan orang, aku didudukakan orang. Jadi didomakan awalnya, dikasrokan sebelum akhir. Ini di tengah ini karena sebelum akhir, ini akhirnya ini. Tulisnya mungkin misalnya berapa? Misalnya najlisu jelasna misalnya. Jelasna. Huruf sebelum akhir mana? Iya, ya. Ini yang 3 huruf lah. Yang 3 huruf jalasa menjadi julisa. Ini semuanya sama ke bawah lah. Julisa, julisu, julisa, julisata, julisna. Ya jelisu, ya jelisani. Ini yang fi'il madhi. Yang sekarang fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Dumma awaluhu. Didummahkan awalnya.
awwaluhu. Wa futiha ma qabla akhirih. Didomahkan awalnya, dipatahkan huruf sebelum akhir. Nah misalnya yajlisu, ini fi'il ma'ruf menjadi yud lasu. Didomahkan awalnya, iya menjadi yu, dipatahkan huruf sebelum akhir, la yujlasu. Asalnya yajlisu menjadi yujlasu, didomahkan awalnya, dipatahkan huruf sebelum akhir. Ini yajli menjadi yujla. Belum paham juga? Paham. Yang kita baca hari-hari itu julisa, jul, puila, puilu. Yang 3 huruf awalnya dikasrahkan huruf sebelum akhir, ini bil madhi, bil mudhari, domahkan awalnya. Ini sama domahkan awalnya juga, cuma di sini dipatahkan, yang ini dikasrahkan. Kalau fi'il madhi didomahkan awalnya dikasrahkan. Kalau fi'il mudhari didomahkan dipatahkan huruf sebelum akhir. Balikannya. Nah, balikannya. Bolehlah balikannya. Kalau panas tuh hidup itu. Buahnya kepanasan. Swing. Iya. Ini yang 3 huruf sekarang diganti nanti yang 5 huruf. Enggak, apa yang 5 huruf? Makan awalnya dipatahkan sebelum akhir. Ini yang 3 huruf dalam ilmu. Sekarang yang 5 huruf. Fi'il madhi 5 huruf. Jadi kalau nya 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, 7 huruf. Ini paling banyak. Jadi 3 huruf, 4 huruf ini sama cara kerjanya, sama lawan 3 lawan 4. 3 huruf fi'il madhi. Dhamma kasrah. Yang 4 huruf sama fi'il madhi. Dhamma kasrah. Ini contohnya 3 huruf. Julisa, jalasa menjadi julisa. Yang 4 huruf af'ala. Ini contohnya akroma, langsung contoh aja lah akroma. Menjadi ukrima. Huruf sebelum akhir kan mim. Itu fi'il apa makroma nih? Fi'il madhi. Kan tulisannya fi'il madhi. Yang 4 huruf. Sama kerjanya, didomahkan awalnya, dikasrohkan huruf sebelum akhir. Yang 5 huruf fi'il madhi. Misalnya imfa'ala. 5 huruf itu 2, 3, 4, 5. Imfa'ala. Ini sih. Ya. Didomahkan awalnya, dan yang ketiga Arab aja. Dumma awwaluhu wa thalithu wa busira
ma qabla akhirih. Didomahkan awalnya dan huruf yang ketiga didomahkan juga. Apabila 5 huruf. Contoh. Coba buka surat kan? Pinjam dulu situ lah. Ya ada guru. Ada. Nah, buka wazan impa. Itu. Garam silahnya benar sini. Halaman berapa nih? Halaman 81. Ini contohnya nih, imba'atsa. Enggak juga. Imba'atsa. Yang ma'ruf lah, yang majrurnya Bu Isa. Bu Isa. Bu Isa. Imba'atsa menjadi Bu Isa. Yang 6 huruf. Ini fil madhi dulu lah, jangan biar kada camu. Huruf yang 6 huruf fil madhi. Istaf'ala. Situ apa istaf'ala? Istaghfara contohnya. Dumma awaluhu yang 6 huruf. Wa salisuhu yang ketiga didomakan juga. Wa kusira ma qabla akhir. Dumma awaluhu wa salisuhu wa kusira ma qabla akhir. Didomahkan awalnya dan didomahkan huruf yang ketiga dan dikasrohkan huruf sebelum akhir. Contohnya istaghfar. Istaghfar menjadi ustughfir. Ustughfir. Iya, ukrima. Anaknya seharusnya gimana? Nah, Untuk apa? Karena ini akroma. Akroma menjadi ukrima. Ini imba'atsa menjadi Bu Isa. Yang 6 huruf sama lawan yang 5 huruf didomahkan awalnya dan huruf yang ketiga dikasih huruf akhir. Istaghfar menjadi ustughfir. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Huruf 6 huruf fi'il mudhari. Difathahkan dumma awaluhu wa futiha. Wa futiha.
Didomakan awalnya, dipatahkan oleh sebelah akhirnya 3 huruf. Contoh yajlisu. Ini ma'ruf. Menjadi yujlasu. Majhul. Nah, yujlasu huruf didomahkan awalnya dan dipatah huruf akhir sebelum akhir lam. Demat lo. Jangan Oh iya. Yujlasu. Yajlisu menjadi yujlasu. Yajlisu ma'ruf. Yujlasu majhul. Yang 4 huruf sama. 3 atau 4, nah sama. 5 dan 6 sama. Fi'il mudhari dzumma awwaluhu wa thalithuhu wa futiha ma qabla akhir. Contoh yang 4 huruf, yang 5 huruf. Imba'asa, yamba'tu, yamba'tu, ini ma'ruf. Majhulnya yun ba'tu, yun didomakan awalnya, dipatahkan huruf sebelum akhir. Jadi bukan ketiga. Doma awalnya. Salah tulisnya. Doma awaluhu wa futiha. Ma qabla akhiri. Didomakan awalnya dan dipatahkan huruf akhir. Yamba itu menjadi yumba'atu. Jadi sama lo di atas juga yumba'atu. Sekarang yang 5 huruf, yang 6 huruf. Yang 6 huruf contohnya yastaghfiru. Yastaghfiru. Yastaghfiru ini ma'ruf. Fi'il ma'ruf. Itu ini kan ada tuh. Mana? Imbasu. Imbasu. Oh iya. Yumba'atu. Yastaghfiru menjadi yustaghfaru. Yustaghfaru. Kodap hanya tuh belajar. Makan yang 6 aja hurufnya sekali. Yang sholat sendirian. Ini wanudiba tadi karena termasuk ke sini lah. Anunya rumusnya belum diulang. Jadi setiap fi'il madhi atau fi'il mudhari apabila ketemu huruf jar maka dimajhulkan. Kebanyakannya, tapi bukan semuanya. Kebanyakan. Wanudiba dan disunnatkan
limumfaridin bagi orang yang sholat sendirian, ro'a jamaatan hal keadaannya orang yang sholat sendirian tadi melihat jamaah masyru'atan sholat berjamaah yang disyariatkan, yaitu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ayang qaliba fardahu al-hadira, bahwa dia membalikkan si orang sholat sendirian fardunya yang hadir, lal faita, bukan sembahyang orang yang pait. Ini ada dua macam, ada hadir, ada fait. Hadir ini kadang kemana-mana orangnya, di kampung itu juga. Apabila pait, kalau kita ke kandangan, amuntai, itu sembahyang musafir. Kada usah babatal, teruskan aja, karena itu sholatnya kita sholat dalam perjalanan. Misalnya ada orang sholat, kada usah dibatalin, teruskan aja sholatnya, karena beda sembahyangnya. Kalau ini cuma 4 rakaat, kita 2 rakaat dikosor, sunat dikosor. Boleh juga tamam, misalnya itu 4 rakaat boleh juga. Tapi apabila diperpendek 4 menjadi 2 boleh. Dan sholatnya dalam satu waktu, 2 waktu dijadikan satu waktu. Duhur misalnya sembahyang di asar, jadi duhurnya ditarik ke asar. Apabila asar ditarik ke duhur, itu ngarannya takdim. Kalau duhur sembahyangnya di asar, ngarannya takhir. Kamu sembahyang apa aja? Ulun sembahyang jamak takdim. Artinya apa? Yang sholat yang kedua ditarik ke yang pertama. Kamu sholat apa? Sholawat jamak takhir. Artinya zuhur dikerjakan di asar. Kalau kita apa namanya tadi jamak kasar tadi juga. Nah, soalnya ada orang yang penulis itu hendak 4, nah kita Ada apa? 4 kalau kita. kan bapaknya Ada apa kalau kita 4 kada kecuali kita kada sembahyang di tengah waktu sembahyang tadi. Harus batal kita memang belum sembahyang, 4 aja kada apa-apa. Apabila kita masih waktu sembahyang nih lah, ada orang jemaah datang sembahyang berjemaah, teruskan aja sembahyang kita. Kita sembahyangnya kita tuh dalam perjalanan. Tapi apabila kita ada jemaah, kita belum sholat apa-apa, 4 aja kada apa. Sembahyang tamam, sembahyang sempurna, Bapak bagus. Misalnya sampai ke kandangan duhur singgah 4 sembahyang lawan makmum. Kadang kita misalnya berjamaah kasar kan, tapi orang itu 4 di kita tuh menambah lah orang tuh. Nambahnya. Menambah. Misalnya kita kasar 2 nya nambah 2. Nang kayak sembahyang masbuk juga tuh. Jadi apabila kita sholat sendirian, sembahyang duhur misalnya lah, hanya dapat 1 rakaat. Nah, teruskan aja tambah 1 rakaat. Niatnya apa? Niat sembahyang sunat qobliyah. Jadi niatnya dirubah waktu kita sholat. Misalnya sembahyang maghrib, orang sembahyang maghrib misalnya kan, ini kalau maghrib tuh kada dikurangi, tetap 3. Kada ada sembahyang maghrib dikosor, kada ada. Jadi yang dikosor itu apabila 4 dijadikan 2. Kalau 2 tetap 2 kayak subuh, jangan dijadikan 1. Yang jemaah takhir itu niatnya apa? Sama niatnya, usolli fardul asri rakaataini qasran majmu'an ilail asar. Aku sholat fardu duhur, aku sembahyang fardu duhur 2 rakaat dihimpun ke asar. Dihimpun majmu'an, dihimpun ke asar. Aku sembahyang duhur, aku sembahyang asar, dihimpun ke duhur. Gitu. Jadi membalik. Jadi orang yang sembahyang sendirian, pas ada jemaah sembahyang, teruskan aja tambah 1 rakaat. Kalau sudah dapat 1 rakaat, tambah 1 rakaat. Sembahyang sunat. Sunat apakah dirubah niatnya sembahyang apa, misalnya sembahyang tahiyatul masjid kah, atau sembahyang sunat mutlak kah, atau sembahyang qobliyah kah? Pokoknya diganti sembahyang sunat. Begitu. Assalamualaikum 4 lagi jemaah tadi.
Jadi yang wajib dijadikan sunat. Paham lah Juni? Kita misalnya sembahyang ke langgar atau ke masjid, waktunya tuh mendung, dulu kan kada ada mic apa-apa, dikira sudah sholat sembahyang, duhur masuk sudah sembahyang duhur kita. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Sekolahnya datang beberapa jemaah sembahyang qomatnya. Jadi niatnya tadi sembahyang duhur diganti menjadi sunat. Tapi apabila sudah 3 rakaat, teruskan aja tambah 1, jangan berhenti. Wa yusalli ayang qaliba fardhul hadira, bahwa dia mengganti fardu yang sembahyang hadir tadi, lal faita bukan sembahyang yang luput, naflan mutlaqan sembahyang sunat saja. Wa yusallima min rakaataini, dan mengucapkan salam setelah 2 rakaat, artinya diganti niatnya menjadi sunat, sembahyang sunat 2 rakaat. Yusallimu artinya mengucapkan salam. Idza lam yakum li thalathatin, apabila kada berdirinya yang 3 rakaat. Kalau sudah 3 rakaat enggak usah dibatalin, teruskan aja. 2 Bang. 2 assalamualaikum, ampi. Kalau 3 udah sampai, teruskan aja. Idza lam yakum li thalathatin, apabila tidak berdiri untuk yang 3 rakaat. Tsumma yadkhulu fil jamaah, kemudian masuk ia kepada jamaah. Naam. Inggih. Inwasya potal jamaah, jika dia takut lepas 4 jamaah, intam mamarokata ini, jika sudah sempurna 2 rakaat, ustujiba lahu qat'ul shalah, disunatkan dia memutuskan, dipotong sembahyang 4 tadi zuhur menjadi 2, niatnya sembahyang sunat. Wastina puha jamaatan, dan dia memulai mengumpati sembahyang jamaah. Dzakarahu fil majmu', disebutkan dalam kitab majmu'. Wa batal bulkiniyu, dan Imam Bulkini membahas anna yusallimu, bahwasanya yang bersalam walau min rokaatin, walaupun serakaat. Wah, ini kejam lagi. Kalau jadi Imam Bulkini walaupun serakaat udah bisa ditambah serakaat lagi. Bampi putus selalu nih. Yang bagus tadi yang pendapat yang pertama tadi Imam Nawawi. Jadi kalau sudah serakaat tambah lagi serakaat sembahyang sunat. Amma idza qamili thalathatin, apabila sudah berdiri sembahyang sendiri tadi 3 rakaat, atammamaha nadban, sunat dia menyempurnakannya tambah 3 rakaat. Illam yakhsha qatal jamaah, apabila tidak takut ia kehilangan jamaah. Boleh juga dia tuh sembahyang bahasa, sembahyang duhur tadi tetap ngumpatin itu. Jadi yang sembahyang duhur tadi anggaplah mengganti yang pernah ketinggalan, sembahyang lagi. Ya sudah 3 rakaat loh, tambah serakaat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, umpat lagi sembahyang di situ, biar aja yang ini. Gitu. Jadi niatnya yang sembahyang berdahulu tadi sah tuh, jadi yang kedua tuh sah juga. Jadi untuk menambali yang kita ketinggalan, pernah dulu bersembahyang Kodok dan niat kodok. Niat kodok. Niat kodok ya. Illam yasha wa terjemaah, jika tidak takut luput dari berjamaah. Tsumma yudkhilu bil jamaah, masuk pada jamaah. Wallahu alam. Jadi apabila serakaat, menurut pendapat Imam Bulkini dibatalkan aja, mumpati jemaah yang berjamaah. Oleh Imam Nawawi, kalau serakaat tambah serakaat lagi, sembahyang sunat 2 rakaat. Itu assalamualaikum umpati si imam. Kalau sudah 3 rakaat, tambah serakaat, assalamualaikum umpati jemaah sembahyang lagi. Kalau anda, kalau kerana kenapa apa? Nah gitu. Sampai paslon enggak? Hah? Sampai paslon enggak? Udah tahu tadi sembahyang. Paslon. Sampai paslon enggak? Iya. Baca yang di A nya, atau di bawah 3 buting nya juga. Apabila kaf di titik 1 menjadi ga, misalnya tulisannya Garuda Pancasila, ya apa supaya menjadi ga, jadi titik kafnya sebuting di atas menjadi ga, Garuda Pancasila. Anjani dulu. Dalam sampai Ya pilu artinya sedang atau aku akan berbuat seorang laki-laki. Jadi kalimat fi'il mudhari, kamu tahu fi'il mudhari?
Ini ngarannya fi'il mudhari semuanya. Fi'il mudhari itu tandanya ada 4. Pertama huruf iya-nya, atau ada huruf ta-nya, atau ada huruf alifnya, atau ada huruf nunnya. Jadi 4 tandanya. Di awalnya ada huruf iya, di awalnya ada huruf ta, di awalnya ada huruf alif, di awalnya huruf nun. Nah, itu tuh ngarannya fi'il mudhari. Jadi penggunaan maknanya itu sedang atau akan. Misalnya, ya Muhammad, madza ta'mal? Muhammad, apa yang kau sedang kerjakan? Ana a'malu bil kitabah. Misalnya, aku sedang menulis. Tapi apabila dibawa dengan fi'il madhi itu telah. Hal fa'alta ya Muhammad? Apakah engkau telah melakukan Muhammad? Naam misalnya, iya fa'altu, aku sudah melakukan. Jadi bahasa Arab ini apabila ada awalnya iya, ta, alif, nun, maknanya sedang. Sedang belajar, sedang live, nah, sedang atau akan. Aku akan pergi, berarti pasti ada di situ. Itu menggunakan penggunaan fi'il mudhari. Jadi kalau bahasa Indonesia-nya apa artinya? Kan bahasa Indonesia itu ada telah, ada sedang atau akan, atau sekarang. Belum belajar bahasa Indonesia, belum belajar bahasa Indonesia itu penggunaan kalimat sedang, akan, sekarang, telah, lalu itu kan ada. Kita belajar bahasa Arab aja, susah. Jadi apabila kita kan fi'il mudhari itu apabila ada iya-nya, ada ta-nya, ada alifnya, dan nunnya ngarannya fi'il mudhari. Cara penggunaan kalimatnya sedang atau akan. Sedang atau akan. Oke. Jadi domirnya sedang atau akan berbuat ia seorang laki-laki. Ia seorang laki-laki. Sedang atau akan. Sedang atau akan. Udah. Berbuat ia seorang laki-laki. Huwa ini artinya huwa dia sama laki-laki. Yaf'alani artinya sama di atas, artinya sedang atau akan berbuat. Sama di atas, dan cuma tambahannya mereka ini. Sedang berbuat mereka, mereka berdua laki-laki. Huma, kata gantinya huma. 3. Belum lah. Begitulah sampai naf'ilu. Begitulah sampai naf'ilu. Begitulah sampai naf'ilu. Sudah. Sama dengan fi'il madhi. Fi'il sama dengan fi'il madhi. Tentang susunan makna. Tentang susunan makna. Jua. Cuma kalimat telah. Cuma kalimat telah yang ada di fi'il madhi itu.
ditukar dengan sedang. Adapun tentang domir maka dikatakan begini. Adapun mana adapunnya ya? Adapun tentang domir. Adapun tentang domir. Adapun tentang domir maka dikatakan begini. Mana begininya ini kamu ada? Tentang domir belum gitu tulis ini. Oh tepat. Hapus dulu yang mana yang perlu dihapus. Adapun tentang domir maka dikatakan begini. Hapus semuanya dulu di sini biar kerjamu. Adapun tentang domir. Ini hapus dulu domirnya. Ini kan ada tulisan gua sini domir aja nah. Tak ke bawah. Nulis yang di bawah tak ke atas, yang di atas tak ke bawah. Udah. Adapun tentang domir. Adapun tentang domir. Adapun tentang domir maka dikatakan begini. Yaf'ilu mengandung domir huwa. Yaf'ilu mengandung domir huwa. Yaf'ilani alifnya yaf'ilani ini alifnya nah. Alifnya itu domir yang semakna dengan huma. Yang semakna dengan huma. Yaf'iluna wawnya itu domir. Wawnya itu domir yang semakna dengan hum. Semakna dengan hum. Tab'ilu mengandung domir hiya. Tab'ilani alifnya itu domir yang semakna dengan huma. Yaf'ilna nun itu domir yang semakna dengan hunna. Tab'ilu mengandung domir anta. Tab'ilani alifnya itu domir yang semakna dengan antuma. Tab'ilani alifnya itu domir yang semakna dengan antuma.
warafa'na laka dzikrak. Yaf'iluna wawnya itu domir Faiza farata fansab wa ila rabbika yang semakna dengan antum. Jadi bangun. apa? Yang semakna dengan antum sudah. Apa? Taf'iluna yaitu taf'iluna wawnya wawnya itu domir. Taf'iluna wawnya itu domir yang semakna dengan antum. Taf'ilina iya-nya itu domir. Ya taf'ilina iya-nya taf'ilina. Tersalah tuh. Ini tersalah. Tertulis iya padahal tak tulis. Ya taf'ilina diganti iya-nya hapus diganti tak ini. Ini taf'ilina diganti tak sini. Ini buang iya-nya tuh. Taf'ilina iya-nya taknya atanya itu domir yang semakna dengan anti. Yang semakna dengan anti. Taf'ilani alifnya itu domir. Taf'ilani alifnya itu domir yang semakna dengan antuma. Udah. Taf'ilna nunnya itu domir. Taf'ilnya nunnya itu domir yang semakna dengan antunna. Af'ilu mengandung domir ana. Af'ilu mengandung domir ana. Af'ilu mengandung domir ana. Naf'ilu mengandung domir nahnu. Naf'ilu mengandung domir nahnu. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila fi'il mudhari', apabila fi'il, Ada yang terlewat apa? Ada yang terlewat nah. apabila fi'il mudhari' sudah ma'ruf itu dijadikan mudhari' majhul. Oh di sini ada juga nah yang ma'ruf majhul di sini. Muhammad belajar juga ma'ruf majhul. Ma'ruf bangun sate. Mudhari'. Ada ke ma'ruf sama sate? Ngarannya ma'ruf. Ma'ruf. Apa gambarnya? Dikenal. 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 Apabila fi'il mudhari ma'ruf itu dijadikan mudhari majhul. Kalau majhul tidak dikenal. Tapi jarang orang ngaran majhul lah. Kalau ma'ruf banyak. Amin. Benar. Tapi kalau di Quran ma'ruf itu mengandung kebaikan. Al-ma'ruf dikenal tapi yang baiknya aja. Ini ada juga dikenal baik buruk loh. Tapi kalau yang ma'ruf tuh dikenal yang baik-baiknya aja. Jadi mengandung makna yang baik-baiknya. Kalau yang maklum, nah itu umum. Baik lawan kada baik ngarannya maklum. Kalau nya ma'ruf dikenal orang apanya yuk? Kebaikannya. Kalau nya maklum umum. Baik lawan buruk bahasa Arabnya ma'lum. Yuf'alu kita baca langsung. Yuf'alu yuf'alani. Coba. Yuf'alu yuf'ilani. Kalau mau yuf'ilani maka majhul. Yuf'alu yuf'alani. Coba.
yuf'alu yaf'al Kenapa jadi berubah hiyaf? yuf'alu Yuf'alani, yuf'alani yuf'aluna, aluna alu. Ini tak yang keempat tuh tak. Yang keempat tak. Kenapa jadi ya semuanya? Ini tak awalan itu juga di sini terusnya tak. Itu ya salah tulis. Buang ini dihapus ganti tak di atas. Bingung karena Ustadz Muadin belajar jar. Ada perbedaan antara mudzakkar dan muannas. Tuf'alu. Tuf'alu. Ya, sudah. Tuf'alu. Tuf'alani. Jujurlah. alani Yuf'alna. yuf'alna Yuf'alna yang ini. yuf'al Iya. Tuf'al. Tuf'alu lagi. Ini tup-tup semuanya lah. Nah, tup-tup. Ini tup-tup semuanya. Tuf'alu. yuf'alu Tuf'alani. yuf'alani Tuf'aluna. yuf'aluna Tuf'alina. yuf'alina Tuf'alani. yuf'alani Tuf'alna. yuf'alna Uf'alu. yuf'alu Nuf'alu. yuf'alu Yang penting kamu baca lancari dulu, karena kita ulang-ulang lagi sampai bisa lah. Penting lancari cara membacanya bujur dulu. Ada pertanyaan kah? Udah ada. Berdoa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama. Allahumma rahamna bil Qur'an wa ummana bil ghufran wa jama'na 'ala al iman bi rahmatika ya rahim ya rahman. Amin. Faraun. Law akhbarahu adlun nikah. Nggih. Yalah. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un. Law akhbarahu adlun riwayatin. Adlu riwayatin. Law akhbarahu adlu riwayatin. Binahwi najasin aw kashfi auratin mubtilin lazimahu qabuluhu aw binahwi kalamin mubtilin fala. Far'un satu cabang masalah, asal kalimatnya faro'a yafro'u far'an. Far'un karena tidak diawali dengan faro'a yafro'u. Kalau diawali faro'a yafro'u far'an bacaannya. Kalau sebuting aja kalimatnya far'un. Hadza far'un. Jadi takdirnya hadza far'un, ini satu cabang masalah. Faro'a maknanya cabang. Faro'a yafro'u far'an fahuwa fari'un wa dzaka mafru'un. Fi'il amarnya apa? Fara'a yafro'u far'an fahuwa fari'un wa dzaka mafru'un. Fi'il amarnya apa yuk? ifra Hah? ifra Bagus. Ifra, bukan ifri, bukan ufru, tapi ifra. Karena wazan fa'ala yaf'alu. Apabila ditemukan kalimat yang ada huruf idhar di ain fi'il dalam fi'il, di ain fi'il atau di dalam fi'il. Kalau far'un di sini ain fi'il ke dalam fi'il, adanya huruf halak, ada huruf idhar. Iya, ain fi'il, betul. Jadi apabila ada di antara ain dan lam fi'il huruf idhar, huruf halak. Huruf halak itu ya huruf idhar. Huruf idhar itu ada 6: alif, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Alif lawan ha, kha, ain, ghain. Far'un satu cabang masalah. Law akhbarahu adlu riwayatin.
jikalau ada orang memberi tahu, orangnya itu dapat dipercaya, mengatakan bahwa orang yang sedang sholat itu membawa najis. Membawa najis, ada tahu tahi kucing kah? Bau tahi kucing, sekalinya di batisnya ada tahi kucing. Nah, orangnya adlun. Adlun itu adil. Kalau adil itu pengertiannya wad'u syai'in fi mahalliha. Orang adil itu artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil ngarannya. Oh, ini mengambil barang, ada saksinya 4 orang atau 2 orang, yang satunya kada mengambil, cuma dituduh. Kalau orang yang hakim yang adil itu yang meletakkan, menjatuhkan hukum kepada yang mengambil. Kalau dijatuhkan kepada yang tidak bersalah, itu namanya zalim. Jadi palingan adil itu zalim. Zalim itu pengertiannya apa? Wad'u syai'in ghairu mahalliha. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, ngarannya zalim. Seharusnya yang bujur dilapas, yang salah dihukum. Ini kada yang salah dilapas karena duitnya banyak, yang bujur dihukum karena kada berbayaran pengacaranya. Itu ngarannya zalim. Jadi orangnya ini adil, yang memadahkan bahwa kamu sholatnya membawa najis. Aw kasfi auratin, atau orang yang adil tadi mengatakan kepada orang yang sedang sholat, dia tidak sholat, temannya itu sholat, kamu terbuka aurat. Kalau aurat laki-laki dari atas pusat setabah ke bawah lintuhut setabah, itu aurat lelakian. Apabila waktu sujud kelihatan buritnya, dipadahkan burit ikam kelihatan gitu. Terkajutnya langsung ditutupinya, bano aja bajunya karena tak angkat ke atas. Gitu. Boleh ditutupi langsung, ditarik. Tutup, tutup. Jadi waktu sholat tutupin gini. Kenapa pas sujud kenapa? Kalau mulai jadi kancing. Kalau kancing itu waktu sujud itu kancingnya terbuka langsung parutannya kelihatan. Kalau tutup gini ada apa? Tapi kalau nampak parutnya warna kulitnya ketahuan, batal. Kalau di bawah pusat, kalau di atas pusat ada apa? Tutupi lah. Tutupi pakai tangan. Atau tutupi pakai tangan langsung, tangan kita tutupin gini. Oh, jangan sebelah lah. Boleh. Atau di sini karena rokok selawar, tutupi aja waktu ini kan melihat, pas melihat tutupi, jadi biar aja enggak ini. Kalau usah pakai enggak ini usah, misalnya pas di sini kalau dia diangkat otomatis kelihatan, biar aja enggak ini tahiyatnya. Kadang kalimat 3 lagi. Kadang kalimat 3 lagi. Ya karena menutupi tadi. Lazimahu qabuluhu, wajib dia menerima. Menerima apa? Menerima nasihat orang yang adil tadi. Aw binai kalamin mubtalin fala. Atau orang memberitahu tapi orang yang mubtil, orang itu suka bergaya, kamu jangan dituruti, biar aja letakkannya. Berarti itu yang suara tadi itu kebanyakannya bergaya, jangan diumpati. Cabang masalah jikalau seorang diberi kabar oleh orang-orang yang adil, riwayat itu artinya riwayat hidupnya itu adil, bahwa dirinya terkena najis atau terbukanya aurat yang membatalkan, maka wajib untuk menerima ucapannya, atau kabar tentang ucapan yang membatalkan maka tidak harus menerimanya. Jadi orang kau ini batal sholatnya aja, jangan diterima. Karena kata-kata batal itu kan inya yang merasakan itu yang sholat, berkantut kainya atau kada mengerjakan rukun kah.
Wa nudiba limumfaridin ro'a jama'atan masyru'atan ayyaqliba fardahul hadira lal fa'ita naflan mutlaqan wa yusallima. Jadi yusallima itu atop kepada ayyaqliba wa yuslima wa yusallima. Jadi waw itu gunanya mengikuti kalimat yang terdahulu. Kalau dahulu kalimatnya yang qaliba ada waw, fi'il mudhari'nya sama wa yusallima. Min raq'ataini idza lam yakum li thalathatin thumma yadkhulu fil jama'ati. Naam in khasya fawtal jama'ati in tammama raq'ataini ustujiba lahu qat'us sholati wastis nafuha jama'atan dzakara fil majmu'i wa ba'atsal bulkiniyu annahu yusallimu walau min raq'atin amna idza qama li thalathatin atammaha nadban illam yahsya qatal jama'ati thumma yadkhulu fil jama'ah. Wa nudiba dan disunnatkan. Arti sunnah itu apa yuk? Arti sunnah ialah ittiba'un nabiyyi, mengikuti nabi. Apa yang diikuti nabi itu 3. Pertama qaulan, perkataan sidin. Yang kedua fi'lan, tingkah laku sidin. Yang ketiga ikroron, pengakuan sidin. Nah, jadi yang diumpati Nabi itu pertama qaulan itu ya hadis Nabi bersabda innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sah perbuatan apabila diniati. Apabila kada berniat tidak sah. Kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang baik. Perkara ini baik, perbuatan ini baik. La yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa aqta, maka perbuatan yang tidak dibacakan bismillah tadi aqta. Apa arti aqta? Naqisul barakah, kada barakah. Nah diumpati apabila kita mengambil sesuatu berbismillah. Tapi apabila yang buruk, misalnya bawa subahira, tangan kiri, kalau tangan kanan mengambil yang baik-baik, bila masuk WC kada usah berbismillah. Kalau masuk masjid baca apa tadi? Allahumma ftah abwaaba rahmatik. Itu hadis Nabi, kita ikuti. Allahumma ftah abwaaba rahmatik. Kalau keluar tangan batis kiri, kalau masuk batis kanan, kalau keluar batis kiri. Allahumma ftah, Allahumma bismillahirrahmanirrahim, sallallahu alaihi Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Iftah abwaaba rahmatik. Kalau keluar abwaaba fadlik. Fadlik kalau keluar, kalau masuk rahmatik. Hadis. Wa nudiba dan disunnatkan limum faridin, bagi orang yang sholat sendirian, sembahyang sendirian. Ro'a jama'atan masyru'atan, waktu sholat sendirian dia melihat orang sembahyang berjamaah yang disyariatkan. Sembahyang syariatkan itu apa? Sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi apabila yang tidak disyariatkan, misalnya sembahyang hajat, sembahyang apalagi yang sunat-sunat, tasbih misalnya, kita sembahyang fardu, kada sampai, teruskan aja. Ini sembahyang sorangan di masjid, kada tahu bahwa orang belum sembahyang. Sekalinya ada rombongan bis datang, sembahyang di iga kita, di muka kita di belakang, kita bampi sembahyang. Bampi apabila dapat serokaat. Apabila sudah 3 rakaat, sembahyang zuhur misalnya sudah 3 rakaat, lanjutkan aja. Bila dapat serokaat atau 2 rakaat, ampi. Mumpati sembahyang berjamaah tadi.
Wa nudiba dan disunnatkan limum faridin bagi orang yang sembahyang sendirian. Nudiba asal kalimatnya apa yo? Asal kalimatnya apa nudiba tuh? Nadaba. Kenapa jadi nudiba? Nudiba ini lil majhul. Fa'ala menjadi fu'ila. Yaf'alu menjadi yuf'alu. Jadi apabila kalimat itu majhul, sesudahnya tuh kebanyakan ada huruf jar. Setelah fi'il setelah ada fi'il ada huruf jar. Jadi kalimat itu dibaca majhul. Wa nudiba itu kan ada li itu kan huruf jar. Wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam, yaitu lam li bikali li itu huruf jar. Nudiba ini baca nudiba karena dibaca nadaba. Kenapa yo? Karena bertemu dengan huruf jar. Fi'il madhi atau fi'il mudhari apabila ketemunya dengan huruf jar baca lil majhul. Paham enggak Juni? Tidak. Ini fa'ala juga guys. Fa'ala ini ngarannya fi'il ma'ruf. Kalau fu'ila fi'il majhul.